Jill dan Jim tinggal di Amerika Serikat. Suatu hari Jim melakukan perjalanan bisnis ke Eropa. Jill sangat merindukannya, jadi dia menelepon Jim. Dia meminta Jim untuk mengambil foto selfie dan mengirimkannya kepadanya. Jim mengiyakan, tapi Jill marah begitu melihat foto itu. "Kamu pembohong." Bagaimana Jill mengetahuinya? Eropa dan Amerika berada di zona waktu yang berbeda. Tapi di foto Jim, saat itu siang hari. Itu waktu Amerika. Dia tidak pernah meninggalkan negara itu. Bisakah kamu menemukan zombie dalam gambar ini? Sebelah sini. Bagaimana dengan Resorski ini? Bisakah kamu menemukan zombie? Halo? Oke, sekarang mari kita lihat apa kamu bisa menemukan zombie di taman hiburan ini. Dia bersembunyi di sini. Bank terbesar di kota dirampok tadi malam. Polisi setempat menyelidiki kasus ini dan menemukan 2 tersangka. Mereka pergi untuk menggeledah rumah orang-orang itu. Petugas melihat sebuah petunjuk dan mengetahui siapa penjahatnya. Bagaimana dia menebaknya? Lihat saja dindingnya. Ada gambar yang sama di kedua rumah. Tapi yang satu ini tergantung terbalik. Mungkin ada simpanan di baliknya. Ketahuan. Seorang guru memiliki 21 pensil warna. 7 merah, 7 kuning, dan 7 biru. Dia perlu membaginya menjadi 2 tumpukan sehingga tumpukan pertama memiliki pensil merah 3 kali lebih sedikit daripada tumpukan kedua. Dan tumpukan kedua harus memiliki pensil kuning 2 kali lebih sedikit dibandingkan tumpukan pertama. Berapa banyak pena biru yang ada di setiap tumpukan? Nol. Sang guru punya 21 pensil, bukan pena. Dapatkah kamu mengatur ulang krayon-krayon ini dan membuat 4 segitiga? Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus berpikir di luar kebiasaan. Ini dia jawaban yang benar. Mari kita buat tugas ini sedikit lebih sulit. Coba ambil hanya 2 krayon untuk membuat 2 kotak. Siap untuk melihat hasilnya? Ini dia. Donna pergi ke supermarket dan melihat sesuatu yang aneh. 2 dari wanita ini sedang hamil, tapi salah satu dari mereka baru saja mencuri semangka. Bisa tebak siapa? Wanita ketiga. Dia mengenakan sepatu hak tinggi. Nggak mungkin wanita yang sedang hamil memakai sepatu seperti itu untuk belanja. Kitty terbangun di ruang bawah tanah yang menyeramkan. Dia harus membuka pintu ini untuk melarikan diri. Bisakah kamu menebak urutan yang tepat untuk menekan tombol-tombolnya? Kitty harus membuat kata unlock dari huruf pertama setiap emoji. Maka dia harus menekan tombol dengan urutan sebagai berikut. Unicorn, nose, lobster, onion, cactus, kiss, dan tara. Hari ini adalah hari ulang tahun Casey. Dia membawa kue ke tempat kerja untuk merayakannya bersama rekan-rekannya. Stanley, Gemma, dan Rosie. Casey mengeluarkan kue itu di dapur kantor. Tiba-tiba nenek menelepon dan Casey pergi keluar untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Casey kembali dan menemukan kue ulang tahunnya yang berharga di lantai. Dia menanyai semua orang. Stanley berkata, "Aku lagi ngirim email penting, jadi aku nggak lihat dapur. Tapi menurutku pelakunya Gemma. Dia cuma pura-pura jadi temanmu." Gemma berkata, "Aku pergi ke toilet untuk cuci tangan. Pas balik, kue itu sudah ada di lantai." Dan Rosie berkata, "Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku pergi ke seberang ruangan untuk menyalakan mesin kopi. Aku membuatkan cappuccino untuk semuanya." Siapa yang berbohong?
Mesin kopinya mati dan semua cangkir kopi kosong. Jadi Rose yang berbohong. Dia sibuk melakukan hal lain saat Casey pergi. Detektif Bolt sedang makan siang di kafe favoritnya. Dia memandang melalui jendela dan melihat tetangganya, Zelda, bergegas pulang. Mereka berdua tinggal di sebelah kafe. Tiba-tiba Zelda berlari kembali dan menghampiri sang detektif. Tolong aku. Apartemenku dirampok waktu aku keluar. Aku nggak menyentuh apapun. Aku langsung lari ke sini buat nyari kamu. Detektif Bolt pergi untuk melihat TKP. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Jangan main-main Zelda, nggak ada perampokan." Bagaimana dia tahu? Lihat payung ini. Zelda membawanya saat dia bergegas pulang. Tapi dia mengatakan kepada detektif bahwa dia tidak menyentuh apapun di TKP. Dia melemparkan barang-barangnya di sekitar ruangan agar terlihat seperti perampokan. Lihatlah sekelompok orang ini. Salah satu dari mereka adalah vampir asli. Bisakah kamu menebak siapa? Si orang kedua, pria pertama kesulitan untuk meminum minuman berwarna kemerahan ini. Wanita itu mengenakan kostum cosplay dan pria di sebelah kanan sedang mengambil foto selfie yang berarti dia terlihat di kamera. Jadi, dia manusia. Jeff menelepon polisi di pagi hari. Tetanggaku menebang pohon di atas mobilku. Seorang polisi segera datang. Apa yang terjadi? Aku dan tetanggaku bertengkar tadi malam. Waktu aku mau tidur, kulihat dia berdiri di depan mobilku. Paginya, aku keluar mau pergi kerja dan melihat ini. Mobilku memang udah lumayan tua, tapi dia tetap harus bayar ganti rugi atas kerusakannya. Polisi tersebut menanyai tetangga Jeff. Dia berkata, "Jeff memang agak aneh. Dia selalu berusaha memulai pertengkaran tanpa alasan. Aku nggak pernah menyentuh mobilnya. Aku tidur sepanjang malam." Polisi itu memeriksa mobil tersebut dan segera menyadari siapa di antara kedua orang itu yang berbohong. Siapa yang sebenarnya menebang pohon? Bisa tebak? Jeff. Dia menebang pohon dengan kapak ini. Lalu dia menyalahkan tetangganya untuk menagih uang kepadanya. Mike adalah seorang astronot. Timnya terdiri dari dua orang lainnya. Mereka kembar, Rob dan Bob. Mereka pergi ke Mars selama sebulan untuk mempelajari bentuk kehidupan setempat. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari ini mereka harus kembali ke bumi. Mike pergi untuk menyapa kru kecilnya, tapi dia menemukan 6 orang yang identik di dalam pesawat ruang angkasa. Mike menyadari bahwa orang Mars bisa berubah bentuk menjadi apapun. Siapa yang harus dia bawa kembali ke bumi? Astronot ini punya 3 jari. Warna rambut orang ini berbeda. Penipu ini lupa memakai telinga manusia. Dan orang ini punya warna mata yang berbeda. Jadi Bob dan Rob yang asli ada di sini. Apa yang salah di sini? Penjaga gawang memegang raket tenis. Selain itu, kenapa mereka pakai 2 bola hoki? Shelly mengunduh aplikasi kencan dengan harapan menemukan cinta baru. Dia menyukai beberapa pria. Mereka mulai mengobrol dan berbagi foto selfie. Ketiga pria tersebut mengaku masih lajang dan tinggal sendiri. Tapi hanya satu dari mereka berkata yang sebenarnya. Bisakah kamu menebak siapa? Pria pertama mengirimi Shelly foto selfie dari kamar mandinya. Dia mengenakan jubah mandi, tapi ada jubah mandi sutra lain yang tergantung di latar belakang. Warnanya pink dan ukurannya kecil. Kenapa ada jubah itu kalau dia tinggal sendirian? Dan pria kedua jelas menyukai perhiasan. Dia memakai cincin di setiap jari, termasuk jari manis. Jadi dia mungkin sudah menikah. Hanya pria ketiga yang jujur. Dan Shelly harus memberinya kesempatan. Seorang penjahat berbahaya melarikan diri dari penjara. Polisi mengejarnya, dan jejak itu membawa mereka ke sebuah desa kecil. Mereka menanyai penduduk setempat dan memeriksa ladang. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang petani di ladang jagung.
Detektif bertanya kepadanya apakah dia melihat orang asing yang mencurigakan. Maaf, aku tidak fokus dengan yang terjadi di sekitar. Aku terlalu sibuk mengurus jagung. Hari sudah mulai gelap dan aku harus memanennya sesegera mungkin. Detektif segera tahu bahwa orang ini adalah penjahat yang melarikan diri. Kok bisa? Jagung tidak dipanen seperti ini, jadi dia nggak mungkin petani asli. Dapatkah kamu melihat detail yang janggal di sini? Kabel telepon dicabut, dan laptop tidak punya keyboard. Bisakah kamu menemukan sesuatu yang janggal? Lihat orang ini, gaya memancingnya lumayan aneh. Gimana kalau di sini? Ada yang salah? Wanita ini berseluncur di trotoar.